Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar? Kalian pasti sudah cakep dan cantik dan sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, dari 2 hari yang lalu sampai kemarin kalian sudah belajar bahasa Indonesia bersama Bu Foni. Hari ini kita bukan belajar bahasa Indonesia lagi, tetapi di hari Jumat yang cerah ini kita akan belajar IPS. Sudah siap? Oke. Nak, perhatikan. Hari ini kita mau belajar apa sih Bu Foni? Siapa yang udah tahu? Masih pada bingung ya? Belajar IPS-nya materi apa ya? Nah, nggak apa-apa kalau masih bingung karena kita baru pertama kalinya belajar IPS di kelas 5 ya nak ya. Nah, kita lanjut dulu supaya lebih cepat. Nah, anak-anak, di depan kalian sudah ada gambar peta apa ini? Wih, hebat. Peta apa coba? Betul sekali. Ini adalah peta Indonesia. Nah, banyak sekali pulau di Indonesia ya, karena negara kita dikenal memiliki ribuan pulau. Nah, karena memiliki ribuan pulau, Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Oke, disebut negara apa, Nak? Kepulauan, betul sekali ya. Siapa yang tahu kita itu tinggal di pulau apa? Hebat, betul sekali kita tinggal di Pulau Jawa. Nah, Bu Foni, saudara aku ada yang di Pulau Sumatera, saudara aku ada yang di Sulawesi, saudara aku ada yang di Kalimantan. Betul, banyak sekali ya pulau di Indonesia ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, apa sih Bu Foni hubungannya Pulau Indonesia dengan materi kita? Nah, kita akan lihat. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Apa lagi itu letak geografis dan astronomis? Siapa yang sudah tahu? Oh, belum pada tahu ya? Nggak apa-apa, kita akan bahas satu persatu ya nak. Apa ya letak geografis dan astronomis Indonesia? Apa sih maksudnya? Aku nggak ngerti Bu Foni. Oke, wah ada gambar apa ini? Betul sekali, ini adalah gambar bola dunia. Ada peta Indonesianya nggak ya? Nah, barusan lewat. Kita tunggu sekali lagi. Ada nggak ya Indonesia? Itu dia. Nah, anak-anak, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Jadi letaknya Indonesia itu ada di mana? Itu adalah letak geografis berdasarkan bentuk di muka bumi ya. Nah, jadi letak geografis Indonesia itu apa Bu Foni? Letak geografis Indonesia adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kita baca sekali lagi bersama-sama. Kalian di rumah membacakan letak geografis agar nempel di kepala. Kalian bisa ingat, tahu letak geografis Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hebat sekali. Apa benar sih Bu Foni letak Indonesia begitu? Kita lihat.
Tuh anak-anak, ada penjelasannya. Indonesia yang berwarna apa? Oke, betul sekali. Indonesia itu yang berwarna orange seperti bajunya Bu Foni saat ini ya. Yang berwarna orange itu diapit oleh dua benua. Ada kan tulisannya benua apa saja? Betul sekali. Benua Asia itu di atasnya dan benua Australia ada di bawahnya Indonesia. Jadi Indonesia itu diapit. Oke. Begitu juga Indonesia berada di antara dua samudra. Ya. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, samudra itu apa sih, Nak? Betul sekali, samudra itu lautan yang sangat luas. Ya, samudra itu adalah lautan yang sangat luas. Jadi sekali lagi Bu Foni jelaskan bahwa letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, hebat. Kita lanjut ya. Sampai sini paham ya, Nak? Itu adalah letak geografis. Sekali lagi, letak geografis itu letak betul-betul yang berada di permukaan bumi. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa kira-kira? Letak astronomis, betul sekali. Nana, letak astronomis merupakan pembagian letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang dan garis bujur. Apa sih Bu Foni? Garis lintang dan garis bujur itu, nah sebelum kita memahami dan mendalami letak astronomis Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu garis lintang, apa itu garis bujur. Jelas? Ya, kita akan pahami dulu garis lintang dan garis bujur. Sudah siap anak-anak? Oke. Garis lintang, ya, melintang gini atau gini Bu Foni? Lintang itu yang seperti ini ya, yang tidur. Garis. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Kita akan lihat tuh dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur. Nah, garis ini membagi bumi menjadi dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah, yaitu bagian utara dan bagian betul sekali selatan. Jadi, garis lintang itu yang seperti ini ya, yang melintang dari barat ke timur, membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Seperti ini gambarnya, Nak. Garis lintang ada di gambar sebelah kiri. Ya. Nah, ini ya banyak sekali garis lintangnya ya, Nak ya. Itu ada 30 derajat, ada 60 derajat, 90 derajat, ada utara, ada selatan. Oke. Nah, bagian bumi sebelah utara ya, ini kan garis lintang ya pura-puranya ya. Bagian utaranya atau bagian atas itu disebut lintang utara. Paham? Ya, ini garis lintangnya yang bagian atas disebut lintang utara. Sedangkan yang bagian bawahnya disebut lintang selatan. Betul sekali. Jadi garis lintang itu ada lintang utara dan lintang selatan. Paham? Sampai sini paham? Oke, anak-anak hebat. Kita lanjut. Nah,
Lalu, apa Bu Foni garis bujur itu? Garis bujur adalah garis hayal. Nah, tadi garis lintang juga garis hayal, Nak. Bu Foni mau tanya dulu, garis hayal itu ada nggak sih sebetulnya di bumi? Kalian berhayal, berarti sudah jadi kenyataan tidak? Tidak ya, berarti tidak ada garisnya. Di bumi kita itu nggak ada garisnya. Tetapi para ilmuwan bumi membuat garis hayal ini untuk memudahkan penelitian mereka. Makanya ada garis lintang tadi dan garis bujur. Nah, garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara, tuh berarti begini ya, utara dan kutub selatan ya, menghubungkan selatan dan utara. Sehingga garis bujur membagi bumi menjadi dua bagian. Bagian sebelah sini dengan sebelah sini. Berarti sebelah apa ini? Timur dan barat. Betul sekali. Nah ini Nak, lihat di gambar sebelah kanan ya. Itu garis bujurnya yang lebih tebal. Hitamnya lebih tebal. Dia berdiri seperti ini ya. Melingkar seperti itu. Jadi dari utara ke selatan sama, ada 30 derajat, 60 derajat dan seterusnya. Nah, lalu belahan bumi bagian barat dari garis bujur, disebut bujur barat. Sedangkan bagian timur dari garis bujur disebut, betul sekali, bujur timur. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi peta apa Nak? Betul sekali, peta Indonesia. Bu Foni mau tanya dulu sama kalian. Ya, peta itu adalah apa sih? Kalian bisa lihat di layar. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Ya, menggunakan skala tertentu. Apa itu skala Bu Foni? Kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, kalau tadi kalian ada gambar globe ya. Nah, globe itu apa sih Bu Foni? Globe itu adalah peta bumi yang berbentuk bulat. Kalau peta itu kan lembaran ya Nak ya. Kalau globe itu seperti bola. Iya, peta bumi yang berbentuk bulat atau model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Oke. Nah, jenis peta itu ternyata ada banyak. Jenis peta berdasarkan kegunaannya itu ada 2. Yang pertama, peta khusus atau peta tematik. Nah, apa sih peta khusus atau peta tematik ini? Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal tertentu secara khusus, yaitu tema atau untuk kepentingan tertentu. Contohnya, peta curah hujan di Indonesia. Nah, pasti kalian pernah mendatangi beberapa daerah. Betul tidak? Ya, bukan hanya di Bandung saja. Bu Foni, saya pernah ke Yogyakarta. Ya, saya pernah ke Yogyakarta. Nah, curah hujannya di Yogyakarta itu enggak seperti curah hujan di Bandung. Di Bandung itu sangat sering hujan Bu Foni, tapi di Jogja jarang sekali. Nah, ini karena ada apa Nak? Ada petanya. Supaya orang tahu, oh ternyata di Bandung lebih sering hujan dibandingkan di Yogyakarta. Kita bisa melihat dari peta curah hujan. Ini hanya contoh ya. Berikutnya ada peta
potensi ikan perairan Indonesia. Kalau tadi ada peta Indonesia kan, banyak ya lautnya ya. 2/3 dari bumi kita itu adalah lautan. Nah, Indonesia pun juga banyak sekali lautan. Nah, tetapi tidak semua laut punya potensi ikannya yang banyak. Punya potensi ikannya yang besar. Mungkin di Laut Jawa lebih banyak ikannya dibandingkan dengan laut yang ada di tempat lain. Nah, dari peta potensi ikan ini kita bisa melihat, dan ini kira-kira bisa membantu siapa ya kalau melihat peta potensi ikan? Profesi yang berhubungan dengan ikan. Betul sekali, membantu nelayan. Jadi nelayan tahu, oh aku harus ke laut sini karena di laut sini banyak ikannya berdasarkan peta potensi. Ya, itu adalah peta khusus. Contoh peta khusus lainnya adalah peta kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Nah, dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling padat penduduknya. Nah, tetapi tidak semua di Pulau Jawa itu padat penduduk. Paling banyak kira-kira di mana ya? Oh, mungkin di Jakarta yang paling banyak, Bu Foni. Oh, mungkin di Jawa Barat, Bu Foni. Oh, mungkin di Jawa Tengah, Bu Foni. Nah, kita bisa melihat banyak mana sih di Pulau Jawa itu? Kita bisa melihat kepadatan penduduk dari peta kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Oke, kita lanjut. Setelah ada peta khusus, berarti ada peta apa, Nak? Lawannya khusus. Peta umum, betul sekali. Nah, kalau peta umum adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Contohnya peta Indonesia. Nah, orang tahu, oh ini peta Indonesia. Oh ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi. Tetapi di sana tidak ada ciri khususnya. Kalau tadi peta khusus itu kan ada, oh di Pulau Jawa itu persebaran penduduknya seperti apa. Oh di laut ini itu potensi ikannya bagaimana. Nah kalau peta umum dia tidak ada. Jadi hanya hal-hal yang umum saja yang dijelaskan dalam peta tersebut. Tahu bedanya? Oke, contoh lagi adalah peta dunia. Berikutnya adalah peta provinsi dan peta kota. Dan masih banyak lagi ya, Nak. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih Bu Foni tujuannya peta dibuat? Atau kadang kalian kalau mengunjungi tempat wisata, misalnya ke Taman Safari. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Nah, dibuatkan peta ya. Oh, kalau kamu masuk daerah sini lurus saja, berarti kamu masuk ke area hewan-hewan buas misalnya. Atau masuk lagi, oh ke area burung. Masuk lagi, oh ke area gajah, terus zebra, lalu jerapah. Nah, tujuannya peta di tempat wisata itu memudahkan masyarakat atau wisatawan dalam mencari suatu tempat yang dituju. Oke, lanjut. Fungsinya peta itu apa sih Bu Foni? Nah, betul sekali. Fungsinya peta adalah menunjukkan lokasi dan gambaran mengetahui mengenai keadaan suatu wilayah, ya. Fungsi peta adalah petunjuk lokasi dan gambaran mengenai keadaan suatu wilayah. Jadi seperti ini, Nak. Misalnya, kita belum tahu peta Indonesia. Oh, kita belum tahu peta Jawa. Jawa itu ada di mana sih? Oh, di sini di bawah. Dekatnya Jawa itu ada pulau apa sih? Oh, ada Pulau Sumatera. Oh, ada Pulau Bali. Nah, dengan adanya peta, kita jadi tahu,
Oh, lokasinya Pulau Jawa itu di sini. Oh, gambarannya Pulau Jawa itu berarti ada di antara Sumatera dengan Bali. Seperti itu. Nah, lalu unsur-unsur peta. Nah, nak, unsur-unsur peta itu apa, Bu Foni? Nah, kita lihat dulu. Di sini Bu Foni sudah ada peta Provinsi Bali. Ya, Provinsi Bali. Nah, unsur yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu fungsinya adalah nama yang menunjukkan wilayah dari isi petanya. Gak mungkin orang membuat peta Jawa tetapi judulnya ditulisnya Provinsi Bali. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh ya, itu bisa menyesatkan orang lain yang belum tahu. Oke, berikutnya ada legenda. Nah, legenda. Legenda itu adalah keterangan dari setiap simbol yang ada pada peta. Nah, legenda itu ada di bawah ya, Nak. Coba lihat di peta Provinsi Bali. Di situ ada kotak warna putih di bawah sebelah kiri. Nah, itu ada legenda, simbolnya kecil-kecil, kita tidak bisa lihat. Nanti kita akan bahas. Ya, oke. Berikutnya ada garis tepi. Ya. Garis tepi adalah garis batas bagian tepi pada peta. Ada nggak garis tepinya? Gambar Provinsi Bali, peta Provinsi Bali. Ada ya. Warna apa ya garis tepinya? Betul sekali, warna hitam ya, Nak ya. Berikutnya ada insert. Apa itu insert, Bu Foni? Insert adalah menunjukkan lokasi peta terhadap lokasi lebih besar. Jadi kira-kira Bali itu ada di daerah mana, di negara mana? Di negara Indonesia. Coba kamu lihat. Insert itu ada di bagian kanan bawah. Kecil ya? Enggak apa-apa ya. Nanti kalian akan lihat di modul kalian. Oh, insert itu yang mana? Di situ sudah dijelaskan. Insert itu ada di kanan bawah. Jadi Bali, Provinsi Bali itu adalah bagian dari peta Indonesia. Itu ada insertnya. Oke? Berikutnya, orientasi atau arah mata angin. Ada nggak arah mata anginnya? Betul, di kanan atas ya, petunjuk arah atau arah mata angin. Skala. Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, peta itu dibuatnya kecil, padahal bentuk aslinya kan sangat besar. Pulau di Indonesia sangat besar ya. Nah, ini ada skalanya. Nah, di situ skala ada di bagian kiri atas. Bu Foni taruh di bagian kiri atas. 1.2 2.500.000. Bukan dibacanya 1.2, tetapi dibacanya 1 banding 2.500.000. Artinya apa sih Bu Foni? Artinya nanti Bu Foni akan jelaskan di akhir. Oke? Berikutnya garis astronomis. Bu, apa bedanya garis astronomis yang tadi Bu Foni jelaskan dengan yang sekarang? Sama saja, Nak. Garis astronomis tadi apa tadi, Nak? Garis astronomis dan garis astronomis tadi garis hayal ya. Berarti di tempat aslinya ada tidak? Tidak ada. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan letak lintang dan bujur suatu wilayah di permukaan bumi. Letak lintangnya, letak lintang dan letak bujur suatu wilayah di permukaan bumi. Coba kalau kalian perhatikan sungguh-sungguh peta Provinsi Bali, di situ ada garis tipis seperti kotak-kotak, ketemu tidak ya? Betul sekali. Ya, itu ada garis astronomis Bu Foni, garis. Ya. Oke, kalian kalau mau lihat jelasnya ada di bagian modul, Nak. Ya.
Materi ini ada di bagian modul. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di bagian legenda, Bu Foni ulangi, di bagian legenda yang bawah, kiri bawah, itu banyak sekali simbol-simbolnya. Nggak kelihatan Bu Foni, ada warna merah, ada warna oranye, ada warna kuning dan seterusnya. Ada apa ya Bu Foni, nggak kelihatan. Nah, kita akan bahas sehabis ini. Oke? Nah, simbol peta adalah tanda yang digunakan untuk mewakili suatu objek pada peta. Ada simbol garis ternyata untuk menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Contohnya seperti apa sih simbol garis? Nah, seperti ini ya simbol garis ya. Kalau garis panjang sekali, hitam tebal, itu adalah batas negara. Kalau garisnya putus-putus, itu adalah batas provinsi. Kalau tipis itu jalan negara. Kalau panjang tetapi sangat tipis, itu artinya jalan raya. Nah, kalau yang bawah kalian sudah kelihatan sekali itu simbolnya. Itu adalah simbol rel kereta api. Nah, simbol ini ada 3. Kalau tadi barusan kalian belajar tentang simbol garis. Lalu yang kedua simbol apa Bu Foni? Kita akan lihat. Yang kedua adalah simbol warna. Betul sekali. Kalau tadi ya di peta kan ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang biru. Itu artinya apa sih Bu Foni? Aku nggak ngerti. Nah, ini dia. Simbol warna memberikan keterangan mengenai ketinggian daratan dan kedalaman laut. Contohnya seperti ini. Kalau warnanya coklat, hitam gitu ya, berarti itu pegunungan. Hijau, dataran rendah. Kuning ke oranye, agak ke merah, itu dataran tinggi. Kalau biru muda, itu berarti lautnya dangkal. Kalau biru tua berarti laut dalam, betul. Nah, satu lagi adalah simbol gambar. Ya Nak ya, simbol gambar adalah memberikan tanda suatu tempat atau bangunan umum. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kotak merah besar sekali itu artinya ibu kota negara. Kalau kotak merah tapi kecil itu adalah ibu kota provinsi. Bu Foni tanya dulu, ibu kota provinsi Jawa Barat itu ada di mana? Betul, di Bandung ya. Nah, berikutnya ada segitiga warna hitam. Berarti itu gunung. Kalau segitiganya warna merah Bu Foni, itu berarti gunung berapi. Dan masih banyak lagi nak simbol-simbol gambar ya, masih banyak lagi. Nanti kalian coba cari di internet, boleh di Google, boleh. Contoh peta Indonesia, coba ada nggak ya simbol-simbol? Bisa? Oke, kita lanjut. Nah anak-anak, tadi ada mungkin ada yang bingung, Bu, skala itu apa sih Bu Foni? Tadi Bu Foni kan bilang gambar pada peta itu tidak dibuat sebesar pulaunya. Tidak, itu dikecilkan. Nah, untuk supaya tahu itu dikecilkannya berapa, itu dengan menggunakan skala 1:2 juta. Contohnya, apa artinya Bu Foni? 1 cm pada peta. Jadi petanya kalau kamu ukur 1 cm pada peta, di aslinya di jarak sebenarnya atau jarak aslinya itu 2 juta cm. Tuh kebayang besar banget kan? Kalau skalanya besar, semakin besar lagi berarti wilayahnya ya.
Nah, bagaimana cara menghitung skala? Jika jarak pada peta 3 cm, ya, 3 cm, maka jarak sebenarnya gimana Bu Foni? Nah, kalau tadi kan perbandingannya 1:2 juta. Lah kalau 3 cm berarti 3 kali berapa? 2 juta. Jadi jarak sebenarnya 6 juta sentimeter. Wih, besar sekali ya. Nah, kalau kalian jadikan kilometer, tinggal dibagi berapa? Bagi 5 berarti menjadi 60 kilometer. Nah, anak-anak, kita akan coba menghitung skala. Ani memiliki peta Pulau Jawa dengan skala 1:4 juta. Jika jarak pada petanya Pulau Jawanya 8 cm, ya, ternyata Pulau Jawanya setelah diukur sama Ani dari ujung ke ujung ada 8 cm, maka jarak sebenarnya berapa? Bisa menghitungnya? Oke, kalian pasti bisa. Kita akan coba ya nak ya. Nah, tugas kalian di rumah 1. Yang pertama, ada 3 tugasnya. Perhatikan sungguh-sungguh, boleh dicatat. Silakan ambil catatan kalian. Ya. Tugas kalian yang pertama adalah menghitung skalanya. Coba bantu Ani. Kalian bantu Ani. Berapa sih jarak sebenarnya Pulau Jawa itu? Ya, kalau berdasarkan peta. Oke? Paham ya? Tugas yang kedua adalah tadi Bu Foni sudah menjelaskan letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, tapi Bu Foni belum menjelaskan letak astronomis Indonesia. Ya, tugas kalian yang kedua, tadi yang pertama, kalian harus bantu Ani menghitung jarak sebenarnya. Kalau dari skala itu, ya tinggal dikalikan. Gampang ya, mudah ya. Oke, tugas yang kedua, silakan dicatat. Cari informasi letak astronomis Indonesia. Jelas? Cari informasi, kamu boleh googling, boleh tanya orang tua, boleh cari di buku-buku ensiklopedi, boleh. Letak astronomis Indonesia. Bisa? Oke. Nah, tugas yang ketiga, nah, kan di simbol gambar itu banyak sekali. Ya, simbol gambar itu banyak sekali. Kalau tadi segitiga warna merah, masih ingat tidak? Menjelaskan tentang apa kalau segitiga warna merah? Betul sekali, gunung berapi. Ya, gunung berapi. Kalau kotak kecil warna merah, betul sekali, ibu kota provinsi. Nah, silahkan kalian mencari 5 simbol lainnya, 5 simbol gambar pada peta. Jelas ya? Mencari 5 simbol gambar pada peta. Sudah ditulis? Bu Foni ulangi. Tugas kalian IPS hari ini ada 3. Yang pertama, kalian harus membantu Ani menghitung jarak sebenarnya Pulau Jawa berdasarkan skala yang sudah ditentukan. Ya, yang dari soalnya Bu Foni ini ya. Oke, paham? Yang kedua, kalian boleh mencari informasi letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia.
Ya, boleh cari informasi di Google, kalian boleh googling, boleh mencari bertanya kepada orang tua, boleh membaca dari buku ensiklopedi, bebas. Ya. Yang kedua adalah mencari informasi tentang letak astronomis Indonesia. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga adalah mencari 5 simbol gambar. 5 simbol gambar. Ya, silakan kalian tulis pada kertas catatanku. Lalu kalian foto jawaban kalian. Kalian boleh kirim tugasnya. Oke, selamat belajar kembali anak-anak. Kalau kalian memang belum terlalu paham, kalian boleh putar kembali video ini. Lalu kalau memang belum paham juga kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Foni. Jelas ya? Oke, selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Kalian pasti bisa, kalian anak-anak hebat. Selamat belajar. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Dah. Oke.